Selamat pagi, salam guru hebat. Hari ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.1. Perkenalkan, saya Marta Anida Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Malang. Di sini saya akan menggunakan model 4F. Fact atau peristiwa. Pada saat pembukaan modul 3.1 yaitu awal Februari 2024, kita diwajibkan mengikuti kegiatan pretest modul 3 ini terlebih dahulu. Setelah itu saya lanjutkan dengan belajar mandiri di LMS mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Di sini saya mengisi beberapa pertanyaan pemantik pendapat saya tentang bagaimana saya mengambil keputusan atas permasalahan yang melibatkan diri saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah di tempat saya mendidik. Lalu pada modul eksplorasi konsep, saya belajar tentang bagaimana sekolah sebagai institusi moral, dilema etika dan bujukan moral, serta pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hari berikutnya, saya masuk dalam alur eksplorasi konsep forum diskusi. Dalam pembelajaran kali ini disajikan beberapa kasus yang perlu kita komentari, dan kita juga ditugaskan menanggapi salah satu contoh kasus serta memberikan tanggapan atas pendapat sesama rekan JKP lainnya. Feeling atau perasaan saya selama mengikuti pembelajaran ini campur aduk antara senang dan khawatir. Senang karena dapat ilmu baru tentang pengambilan keputusan serta bertemu teman, khawatir karena antara tugas yang mepet sekali deadline-nya. Kemudian pada saat menganalisa kasus, saya merasa persis dengan apa yang saya alami dan saya rasakan dalam menerapkan modul ini dalam praktek keseharian saya. Akan tetapi langkah-langkahnya masih belum sempurna. Finding pembelajaran. Setelah mempelajari beberapa alur dalam modul 3.1 ini, saya dapat mulai memahami bahwa pengambilan keputusan yang kita ambil harus berdasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak kepada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang diambil. Di sini saya juga memahami apabila keputusan yang telah kita ambil keduanya bernilai kebenaran, maka itu merupakan situasi dilema etika. Sedangkan bila mengambil sebuah keputusan antara benar dan salah, maka itu situasi bujukan moral. Findings pembelajaran ada 4 model paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Sementara dalam pengambilan keputusan harus didasari atas 3 pengambilan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Saat proses pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Sebelum kita memutuskan suatu sebenarnya, ada langkah-langkah yang ditempuh dalam modul ini. Meskipun penerapannya tidak harus diikuti semua, karena dalam modul ini tidak ada yang saklek harus dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Identifikasi masalah dan memastikan bahwa masalah yang kita hadapi adalah berhubungan dengan aspek moral. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4, pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini, uji publikasi, uji panutan atau idola. Lalu yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat tersebut kira-kira kita di situasi yang mana? 5, melakukan prinsip resolusi dengan memilih salah satu. 7, investigasi opsi trilema, yaitu sebuah alternatif penyelesaian yang tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah dilema penyelesaian. 8, ambil keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin terampil dan tentunya keputusan yang berpihak pada murid dan kebajikan universal. Future atau penerapan. Setelah saya mempelajari modul ini
Dalam pengambilan suatu keputusan atau kasus yang terjadi dalam lingkungan sekolah, maka saya akan terapkan apa yang ada dalam modul ini, mulai dari paradigmanya, prinsipnya, serta panduan langkah-langkah yang diambil harus memakai dasar berpihak pada murid dan kewajiban universal. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru hebat.